Halo, Halo, eee, selamat siang Mbak selamat Septi siang. ya? Iya. Oh iya kenalkan, jadi yang sebelumnya sudah konfirmasi buat janji ketemu Oh, untuk silakan duduk. kasih. Gimana perjalanannya? Ya kebetulan alhamdulillah sih untuk siang ini jalanannya sedikit clear. Oh, iya. Biasanya kan padat. Oh, iya, betul. Baik, saya panggil apa nih? Boleh kakak, boleh apa aja terserah. Iya, saya panggil kayak ini aja ya, biar lebih akrab. Oke. Iya, Kayak ini, terima kasih sudah datang siang ini. Kita udah janjian ya sebelumnya di telepon tadi untuk ada sedikit kendala kayak ini mungkin bisa saya bantu permasalahannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Selly, saya lulusan Universitas Sarjana Psikologi. Di sini saya sudah mendapatkan izin untuk membantu klien mengatasi masalah psikologi. Dan perlu dicatat bahwa di sini kerahasiaan cerita dari KYB itu kita jaga karena ada kode etik tersendiri seperti itu. Baik, KYB bisa kita mulai mungkin sebelumnya apa yang bisa saya bantu silakan. boleh. Sebenarnya saya dari lama sih pengen gitu, apa sih ketemu pas gitu ya untuk sharing karena selama ini kan kebetulan saya nggak ada teman bicara ya di rumah, kalaupun ada suami, cuman berhubung kami sama-sama sibuk gitu, jadi yang satu kemana gitu. Eh, iya, saya kan kebetulan bekerja sebagai processing ya Oh, di pengadaan. baik. Betul. Dari udah berjalan berapa lama ya, lumayan lama juga sih, dan dari Februari lalu itu proyek perusahaan kami yang kesekian kalinya boleh dikata. Nah, bisa kebayang nggak Mas Adli, bukannya ngeluh gitu ya, kami kan selalu on time waktu gitu ya, nggak bisa dulu tuh hampir, kalau kan saya sudah berkeluarga ya, hampir waktu untuk suami itu rada kesendat gitu ya, seperti halnya biasanya kan saya selalu menyajikan minum, terus lagi jujur saya kan di rumah kebetulan nggak ada pembantu ya, jadi menggosok bajunya, intinya meladeni suami lah gitu, seperti rumah tangga lainnya gitu. Nah belakangan ini berhubung padat ya, pas kebetulan proyek kami juga, PT kami juga tuh sudah selesai, otomatis kan kesibukannya maksimal gitu, sampai-sampai dampaknya bagi saya tuh kayak gimana ya, kurang fokus juga. Kurang fokus ya. Betul, kurang fokus, bahkan kadang mau ngerjain apa saya sempat lupa juga gitu ya, mungkin ya bukan geluh sekali lagi gitu ya. Terus lagi jadi kita juga ke suami juga sampai satu hari dibilang kamu gini gitu ya, nggak seperti biasanya, sampai aku ya bukan depresi ya, kena lambung ya. Iya, betul. Ada sih beberapa Sebenarnya kasus yang seperti itu ada sih. betul Mbak Sari, sebenarnya saya tuh malu, tapi kan Mbak Sari orangnya yang tepat ya. Ya. Terima kasih sebelumnya sudah mau datang ke profesional karena sebelumnya mungkin ada stigma di masyarakat kalau mendatangi psikolog itu berarti ada gangguan mental, dan bahkan ada yang beredar itu kebanyakan datang ke psikolog itu negatif gitu ininya. Jadi terima kasih sudah mau berbagi dengan saya. Sebelumnya sudah menikah berapa lama kayak? Sudah lama sih, alhamdulillah. Betul. Tapi sejauh ini untuk mengatasi kesibukannya itu mungkin ada jeda, ada rekreasi, atau ada saat libur mungkin ada bertemu dengan keluarga besar atau bagaimana? Alhamdulillah sih, kalau waktu itu perusahaan kami selalu apa sih memprioritaskan ya. Kebetulan juga karena kami processing ya, kadang ketemu vendor, misalkan kebetulan saya kan tinggal di Bandung nih, sekarang di Jakarta gitu, kesempatan bisa ketemu keluarga gitu kan, mama dan yang lain-lainnya gitu. Terus di sini gimana ya,
masalahnya selain tadi kena lambung, mungkin karena itu faktor kesalahan apa, hanya gimana ya, saya tuh bingung bagaimana ya untuk mengatasinya gitu kan. Burn out gitu ya, Gitu seperti ya, itu. sekitar-sekitarnya kan kita kan untuk nggak ada ilmunya deh kalau bahasa itu kan memang psikolog gitu ya, jadi tepat, jadi mau minta arahnya aja gitu, Iya. pencerahan deh. Berbagi lah ya, kayaknya kita berbagi. Saya juga masih banyak belajar gitu. Jadi memang ada beberapa kasus yang kalau pekerjaan terus mengurus rumah tangga, apalagi pekerjaannya ini mobile ya, mungkin perlu energi yang lebih gitu. Jadi sebagai saya sih nggak banyak saran yang mungkin saya bisa katakan untuk kayak ini, tapi sebaiknya di sela-sela untuk pekerjaan itu cobalah untuk melepaskan dalam arti misalnya kayak ini bisa berolahraga setiap pagi bersama suami gitu, sambil sarapan, atau sehari itu mungkin ada liburnya kan? Iya. Ada liburnya. Iya. Nah di hari libur itu mungkin di hari Minggu kayak ini bisa melepaskan handphone dan hanya berkomunikasi dengan suami, atau sambil menonton film, atau sambil bermain dengan keponakan, atau seperti itu. Pokoknya hal-hal yang keluar dari pekerjaan itu gitu, sehingga di burnout-nya ini tidak terlalu mendominasi gitu. Sebelumnya kayak ini saya salut gitu, masih mau membantu suami dalam hal pekerjaan atau memenuhi kebutuhan keluarga. Terima kasih sudah bertahan juga gitu sampai saat ini, dan kayak ini mau mencari solusi ke profesional seperti itu. Kayak ini mungkin yang bisa saya sarankan adalah sementara itu saja, karena sebetulnya kalau secara fisik itu kayak ini menurut saya sangat positif ya, sangat positif energi ya gitu. Mungkin karena harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan saja, jadi mungkin agak burn out dan kesulitan untuk menyesuaikan waktu ya dengan suami untuk mengatasi GERD atau lembu. Mungkin kayak ini juga bisa mencoba pengobatan tradisional. Barangkali pengobatan kimia itu mengganggu aktivitas, misalnya kayak ini bisa minum madu atau air putih yang banyak atau seperti itu gitu. Itu akan mengurangi zat kimia di tubuh juga dan mengurangi kecemasan seperti itu. Sejauh ini apakah saran saya bisa diterima atau bagaimana? Betul juga sih, betul. Sebelumnya mungkin nggak kepikiran ke sini ya, tapi setelah Mbak Sherly jelasin gitu, baru aku kepikiran. Betul juga sih. Ya, istilahnya gini, kita terbiasa dengan satu kotak gitu ya, satu lingkungan itu, dan itu akan membuat dengan rutinitas itu mungkin akan membuat bosan atau kitanya jadi kurang ide lah gitu. Kalau saran saya kayak relaksasi atau mungkin bisa belajar meditasi, bisa lebih fokus dan lebih produktif lagi di perusahaan gitu, seperti itu sih Mbak Yeni. Coba saya mau kasih PR istilahnya ke kayak ini ya. Mungkin saat libur kayak ini bisa melakukan apa yang saya sarankan. Kemudian nanti kayak ini kalau masih ada kendala bisa konsultasi lagi ke saya, atau mungkin bisa saya bantu lagi seperti itu. Apa yang bisa saya bantu ke depannya lagi. Tapi kalau kayak ini merasa satu pertemuan saja cukup, itu sudah lebih bagus, lebih baik lagi gitu. Kalau psikolog ini sebetulnya malah seneng loh, orang klien yang tidak datang berkali-kali itu berarti merasa sudah lebih, kesehatan mentalnya sudah lebih terbantu gitu, seperti itu kayaknya. Mungkin ada yang bisa kayak diceritakan lagi atau yang ingin kayak diceritakan lagi ke saya mungkin? Yang jelas nih, yang Mbak Sherly sampaikan ke saya tuh betul-betul sangat membantu banget. Karena di salah kesibukan gitu ya, belum lagi kan mikir ini banyak deh ya. Oh, betul. Jadi
gitu. Kita mau berpikir yang jernih itu rada-rada repot ya. Memicu konflik di personal juga kayak ini gitu. Jadi kalau kita sama-sama relax, sama-sama bisa memanage waktu, self management itu mungkin banyak membantu lah. Udah harmonisan rumah tangga atau produktivitas kerja, kesehatan fisik juga itu akan banyak membantu gitu. Yang berusaha untuk sharing lah ya, untuk sharing hal-hal sederhana yang mungkin saya sharing ke itu. Dan jangan lupa juga pola tidurnya, pola makannya diatur juga. Simpel kayak sarapan pagi atau misalnya makan tepat waktu atau tidur tepat waktu. Paling lambat jam 10 malam. Jam 10 malam sudah tidur, mungkin di jam 3 atau jam 4 mau beribadah itu sudah lebih sederhana. Seperti itu sih kayak ini mungkin sarannya yang kali ini bisa saya sampaikan ke kayak ini. Ada lagi yang ingin kayak diceritakan? Yang jelas saya cukup puas banget. Jadi saran-saran terus arahan-arahan Mbak Sherly betul-betul membuka pikiran saya loh. Terima kasih. Justru saya terima kasih banyak, sudah sangat terbantu. Gitu. Tadinya dari kemarin-kemarin pengen ketemu sih, cuma gitu. Ya kita sering komunikasi ya. Kak Sherly bikin jadinya hari ini ya udah. Iya, terima kasih ya sudah datang jauh-jauh ke tempat praktek saya yang sederhana ini. Mudah-mudahan kayak ini kedepannya bisa dapat work-life balance gitu, kehidupan yang lebih semangat lagi, lebih sehat lagi, dan lebih harmonis lagi untuk rumah tangganya. Baik, terima kasih untuk supportnya. Ya, Terima kasih banget. semoga sehat selalu. Amin, Mbak Sherly juga sukses selalu ya.